Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru PAMO. Perkenalkan, nama saya Renita Rahmat SPD. Saya guru PPKN di SMP Negeri 2 Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Program Dalam Jabatan Angkatan 3 Kategori 1 tahun 2023. Program studi PPKN di Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja praktikum di kelas 81 dengan materi literasi digital dan kebinekaan bangsa dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Ya, sebelum kita memulai belajar, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen ya untuk mengecek apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Ya. Oke. Ahmad Fatir ada. Oke. Andika, Andi, Cindy, Destiara, Emily, ada ya, Eva, Gladys, Haikal, ada semua berarti hari ini ya, hadir ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan PPKN pertemuan ini, yaitu tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Baik, sebelum kita mulai, kita penyegaran dulu supaya suasana kelas lebih bersemangat lagi. Kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Kalian tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Ya, oke. Ini kita menyanyikan bersama-sama lagu Ampar-Ampar Pisang.
sekarang. Sebentar, ya. Yang berikutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menghayati pentingnya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan etika berinternet dalam interaksi di dunia digital sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan literasi digital dengan kemajuan bangsa. Selanjutnya, peta konsep. Nah, materinya ini adalah tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Ini terdiri dari beberapa submateri. Submateri yang pertama yaitu adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Kemudian submateri yang kedua adalah etika berinternet atau disebut dengan netiquette. Dan yang ketiga adalah literasi digital untuk kemajuan bangsa. Ya, jadi kalian bisa sudah mulai membayangkan, oh kita ini masuk kepada bab literasi digital. Berarti yang ada di dalam pikiran kalian apa? Tentang media komunikasi, ya. Media komunikasi apa yang sekarang digunakan oleh masyarakat banyak? Yaitu handphone, ya. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, di sini nanti kita akan menyimak, ya. Simak videonya. Jika kamu sedang menonton video ini, aku sangat-sangat yakin bahwa kamu menggunakan internet. Pagi hari dimulai dengan line, WhatsApp, BBM, siang Instagram dan Facebook, sore Snapchat dan Twitter. Keluarga, sahabat, teman, pacarmu ya internet. Netiquette yaitu etika berkomunikasi lewat internet yang memperhatikan tata krama atau sopan santun dalam menggunakan internet. Kenapa ya harus ada netiquette? Karena pengguna internet itu mendunia dan dari berbagai macam negara, dan hampir semua pengguna internet itu orang-orang anonimus yang berarti nggak diketahui identitas aslinya dan memungkinkan seseorang itu untuk bertindak buruk. Jadi, bagaimana cara kita bernetiquette? Yang pertama dan yang harus diingat yaitu kita semua manusia, bahkan saat berada di internet sekalipun. Jadi, gunakan standar kelakuan yang sama di internet dan di kehidupan asli. Lalu berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan jangan ragu untuk mengingatkan orang lain ketika mereka melakukan flaming. Flaming sendiri yaitu ketika seorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif. Karena beberapa orang mungkin tidak tahu jika mereka sedang melakukan flaming. Yang ketiga, kamu sedang menonton video. Oke. Nah, dari video yang kita tonton barusan, ya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita beretika ketika menggunakan internet. Ya, satu yang harus kita lakukan, tidak boleh memposting hal-hal yang bersifat pribadi. Ya, baik itu misalnya alamat kita, ya, nomor telepon kita, email kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, apalagi sekarang era globalisasi di mana semua tingkat kecanggihan itu sudah melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, hati-hati dalam menggunakan media komunikasi. Ya, apalagi media sosial. Misalnya, pernah nggak sih kamu ketika teman kamu mau posting sebuah foto, terus kamu berkomentar, ya, yang membuat orang lain merasa dirinya itu tidak dihargai oleh orang lain. Atau bahasa kasarnya gini deh, sekarang ada yang disebut dengan netizen kan? Ya, kira-kira netizen itu apa? Orang-orang yang suka berkomentar. Netizen itu siapa? Kita, ya kan? Pernah nggak kamu jadi netizen yang jahat? Pernah, ya. Temen-temennya posting apa, terus sama kamu dikomentar dengan komentar yang negatif. Salah nggak? Salah. Bisa saja ini berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, tadi sudah dijelaskan kan? Ya, hati-hati dalam berkomentar. Ya, hati-hati terhadap berita-berita yang belum tentu
betul, iya betul, belum tentu benar. Ya, oke. Nah, silakan dibuka di buku kalian di halaman 121. Nah, Ibu minta Destiara untuk membacakan narasi tentang think before posting. Oke. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas pernah membuat kicauan di media sosial yang isinya menyinggung sebuah program acara televisi? Artis tersebut menulis dalam akun media sosial bahwa program secara televisi tersebut sebagai pembunuh setan, burn in hell, serta kicauan tersebut menimbulkan kegaduhan di lini masa media sosial. Kalian juga barangkali pernah mendengar berita tentang cuitan seorang ibu di media sosial yang menceritakan pengalamannya tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Cuitan tersebut mendapat respon cukup keras dari pihak rumah sakit. Oke, terima kasih Destiara. Iya, kalau tadi dari narasi yang disampaikan oleh teman kalian, ya, kalian pasti pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas yang membuat kicauan di media sosial, yang isinya justru malah menyinggung sebuah program acara televisi. Nah, ada juga lagi berita tentang pengalaman tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Nah, ini berita yang beredar pada saat sekitar tahun 2000-an, yaitu terkenal dengan poin untuk Prita. Ya, jadi Prita ini adalah seorang pasien di rumah sakit, ya. Nah, dia ini sakit, kemudian dia pergilah ke rumah sakit yang cukup terkenal dan sangat high class, ya, karena dia berpikir kalau rumah sakit yang terkenal, yang mahal bayarnya, mungkin pelayanannya baik gitu ya. Nah, ternyata ketika dia sampai di rumah sakit, ternyata dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, ya. Pelayanan sampai diagnosa dosen pun simpang siur. Nah, inilah yang membuat Prita kemudian meng-up cerita ini, ya, kemudian meng-up cerita ini di media sosial, di mana media sosial ini banyak sekali orang yang menyimak, ya, yang intinya ketika dia membuat berita itu adalah menyudutkan nama rumah sakit tersebut, ya. Kemudian pihak rumah sakit tidak terima dengan apa yang diceritakan oleh Prita, kemudian menuntut Prita dengan tuntutan untuk membayar kerugian karena sudah mencemarkan nama baik rumah sakit. Nah, kenapa disebut dengan koin untuk Prita? Karena beberapa netizen, ya, beberapa teman-teman ini sangat prihatin apa yang dialami oleh Prita, karena Prita ini adalah orang yang menjadi korban, ya, menjadi korban rumah sakit, tetapi dia juga menjadi korban terhadap penyebaran berita yang dia sebarkan. Ya, dia harus dituntut dan kemudian akhirnya masyarakat bersama-sama mengumpulkan pundi-pundi untuk membantu Prita untuk membayar kerugian yang diminta oleh pihak rumah sakit. Nah, ini salah satu hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memposting sebuah berita. Hati-hati, ya. Karena apa? Karena ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan begitu saja. Atau misalnya gini, kamu melihat sesuatu kejadian yang kamu sendiri tidak tahu asalnya itu dari siapa, ya. Kan sekarang banyak ya berita di WhatsApp, ya, yang disuruh nge-share ulang, ya, berulang-ulang, ya. Ada yang share apa? Mohon di-share sebanyak 10 orang, maka keajaiban akan terjadi pada diri Anda, ya. Atau misalnya kalau misalkan 10 berita ini tidak disebarkan, maka Anda akan celaka. Ada ya seperti itu, ya. Nah, ini harus berhati-hati. Kita tidak boleh kita merasa diri kita terancam, tapi hal tersebut di luar nalar, betul, ya. Jangan pernah mau diperintahkan hal seperti itu yang kita tidak tahu beritanya.
Oke, kemudian kita lanjutkan. Kebinekaan bangsa perlu dirawat di era digital ini agar bangsa Indonesia tetap harmonis dalam keragaman. Karena itu kalian harus mampu menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Justru kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah pentingnya mempelajari literasi digital. Nah, apa sih pengertian literasi digital itu? Literasi digital atau kemelekan digital atau melek digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian maaf ini bukan 5 tapi 3 manfaat penting literasi digital bagi masyarakat. Yang pertama adalah mudah dalam memperoleh informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan memilih keputusan secara tepat. Manfaat literasi digital bagi pelajar adalah literasi digital membantu siswa memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan, meningkatkan keterampilan teknologi yang penting di dunia kerja. Pentingnya literasi masa kini. Literasi digital membantu siswa memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan, meningkatkan keterampilan teknologi yang penting di dunia kerja. Apa sih kelebihan dan kekurangan literasi? Kelebihannya yaitu dapat melatih keterampilan berbahasa, siswa menjadi aktif dalam literasi dan dapat meningkatkan pengunjung dan meminjam buku di perpustakaan sekolah. Kekurangannya yaitu terdapat siswa yang pasif, bacaan buku monoton, dan guru tidak hadir mendampingi. Ya, nah inilah narasi tentang literasi digital secara garis besar. Ya, nah yang berikutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, nanti kalian lakukanlah diskusi bersama teman-teman kelompok. Ya, di mana pertanyaan mayornya adalah apa dampak buruk mempublikasikan berita. Ya, kemudian hasil diskusi tersebut silakan kalian tulis di kertas HVS dan presentasikan di depan kelas. Ya, oke. Silakan membentuk kelompok sesuai keinginan kalian masing-masing. Boleh silakan digeser mejanya. Ya, oke. Atau misalnya kursinya dibawa aja ke sini, mejanya tinggalkan di sana. Nah, kursinya aja digeser ke sini.
Sudah selesai? Sudah. Baik, yang sudah selesai, Ibu nanti minta presentasikan. Setiap masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang untuk membacakan diskusi dari dampak menyebarkan berita yang sudah didiskusikan oleh kalian dengan teman-teman ya. Baik, silakan kelompok 1 diwakili oleh Intan. Boleh, silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pendapat tentang dampak dari Menyebarkan berita. menyebarkan berita. Budaya think over time, pikir sebelum unggah. Saat menggunakan media sosial dapat dijadikan upaya pencegahan cyberbullying, perundungan siber. Bullying merupakan segala jenis bullying atau perundungan yang dilakukan di dunia maya. Bentuknya macam-macam, menyebarkan kebohongan dengan mengatasi si A melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan, mengunggah foto yang mempermalukan orang lain, juga mengirimkan pesan yang merendahkan atau mengancam. Namun, jika mendapatkan komentar negatif, disarankan untuk tidak terlalu dipikirkan, apalagi saat ini banyak akun palsu dan anonim yang memang dibuat untuk tujuan kejahatan. Meski demikian, komentar-komentar negatif yang dapat memicu cyberbullying tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, orang-orang yang menjadi melakukan cyberbullying juga dapat berperan besar dalam menghentikan aksi kejahatan tersebut. Perilaku tersebut jangan dianggap biasa. Budayakan bahwa netizen Indonesia bisa lebih tanggung jawab dan solutif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Intan. Dampak negatif dari menyebarkan berita. Ya, jadi sudah cukup buat kita ya bahwa hati-hati ketika kita menyebarkan sebuah berita yang belum tentu benar. Silakan kelompok 2 diwakili oleh Haikal. Silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak negatif dari atau media sosial. Media sosial sekarang bagaikan kebutuhan sehari-hari manusia, layaknya makanan. Sebagai tempat berbagi kegiatan sehari-hari dan ruang curhat diri, media sosial juga kadang berfungsi untuk tempat kita menjalin komunikasi, berdebat, hingga membangun citra diri. Masifnya pengguna media sosial khususnya di Indonesia tercatat dalam data dari Global Digital Report yang merangkum bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 132 juta orang dan bertambah tiap tahunnya. Dari seluruh pengguna internet yang tercatat, 49%-nya memiliki akun media sosial. Dalam hal pertumbuhan pengguna media sosial, negara kita bahkan berada di peringkat ketiga setelah Filipina dan Brazil. Hal tersebut jelas menunjukkan betapa banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Haikal. Sekarang kelompok 3 dipimpin oleh Salsa. Silakan. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 3 tentang kesimpulan yang kita dapat dari diskusi tentang dampak negatif dari internet. Nah, cara menjadi konsumen informasi yang bijak. 1.
salah dan merugikan kita. Sebagai konsumen informasi yang bijak, penting bagi kita untuk memverifikasi fakta, memeriksa sumber, menggunakan teknologi pendukung, dan meninjau kualitas konten sebelum mengklik atau membagikan tautan atau berita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dibacakan hasil diskusinya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kursinya dikembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Ya, setelah tadi kita masuk kepada kegiatan inti daripada materi literasi digital, ya. Jadi kesimpulannya apa dari kegiatan literasi digital ini? Oke. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari ini, kita berdiskusi, kemudian kita presentasikan apa kesimpulan dari literasi digital. Jika ingin menyebarkan suatu berita harus difilter dulu. Jadi yang baik mana, yang buruk mana. Ya, jadi harus difilter dulu mana Mana yang baik, berita yang baik, dan mana berita yang mana berita yang tidak baik, atau mana berita yang memang kebenarannya betul dan mana yang berita yang memang belum tentu kebenarannya bagus, ya. Nah, berarti sudah paham ya tentang literasi digital, ya, sudah ya. Nah, hati-hati karena literasi, kalau kita salah memposting, kalau kita salah mengomentari sebuah gambar, ya, atau postingan daripada orang lain, ya, kalau berdampak, kalau postingannya itu dikomentari dengan hal-hal yang tidak diterima oleh orang tersebut, ini sangat berbahaya sekali, ya. Karena ada undang-undang dasar. ya, ada undang-undang IT, ya, hati-hati, ya. Oke, kita masuk kepada uji kompetensi. Nah, silakan uji kompetensinya dibuka di buku di halaman 135. Nah, di sana ada peristiwa-peristiwa yang boleh kalian baca, ya. Lalu tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan. Silakan dikerjakan di kertas selembar. Silakan. Langsung dijawab saja ya, soalnya tidak perlu. Oke, sudah? Sudah. Boleh silakan dikumpulkan.
tadi uji kompetensinya sudah dikumpulkan. Yang berikutnya nanti Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini adalah lembar di mana apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar tentang literasi digital dan kebinekaan bangsa, ya. Boleh nanti silakan kalian kerjakan di kertas saja langsung. Sudah? Boleh, silakan dikumpulkan kembali. Uji kompetensi sudah, refleksi sudah, ya. Di akhir jam pelajaran ini, ya, Ibu meminta kalian untuk mempelajari nanti di rumah submateri yang berikutnya, yaitu merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital, ya, untuk pembelajaran berikutnya. Baik. Jam pelajaran sudah selesai, silakan dibereskan buku kalian. Kalau sudah, silakan disiapkan untuk berdoa penutup. Kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kalian kita berdoa mulai. Doa selesai. Garis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan salam kepada kedua orang tua kalian. Silakan.